Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sampai ke sekarang 26 Adzabul khuruji ilal masjid. Sebelum 27 26 ini kita sudah mempelajari tentang bangun pagi. Setelah bangun pagi kita juga mempelajari, karena setelah bangun mesti kita masuk ke toilet. Masuk ke toiletnya juga kita pernah mempelajari, sampai kita mempelajari bagaimana cara istinja, bagaimana cara toharah, cara wudu, cara mandi besar, cara tayamum sudah selesai. Berarti setelah selesai, bagi umat Islam mesti pergi ke masjid. Walaupun kayaknya kecapean, semalam mungkin ada rapat, jadi bisa beberapa tidak begitu tampak malam hari, pagi hari ini. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan lahir dan batin para seluruh jamaah. Yang gak hadir pun semoga Allah sehatkan, karena mungkin memang kecapean banyak aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adabul khuruji ilal masjid, etika keluar menuju masjid. Setelah taharah, setelah kita tayamum, kalau tidak ada air, wudu, mandi besar kalau junub, akhirnya bagi umat muslim pergi keluar menuju ke masjid, menuju ke Gadis Salam. Fa idza farauta min taharatika, ini kita akan masuk kepada pelajaran. Artinya kita keluar ke masjid ini untuk sholat atau talabil ilmi. Artinya walaupun tadi ketinggalan sholat berjamaah, jangan sampai menghalangi untuk ke masjid, karena masih ada sesi kedua, yaitu talabul ilmi. Malu tadi kesiangan umpamanya, enggak usah malu, karena memang di sini lis sholati au linahwi talabil ilmi. Di dalam syarahnya dikatakan keluar menuju masjid itu bisa untuk sholat atau seumpama yang lain, atau seumpama menuntut ilmu. Silakan. Sisi keduanya adalah menuntut ilmu. Gak apa-apa bagi yang kecapean semalam tidak bangun 4.30, minimal bangun jam 5 langsung berangkat setelah sholat subuh. Fa idza farauta min taharatika, maka jika panjenengan sudah selesai bersuci, min taharatika dari taharah panjenengan, dari taharah bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau sudah wudu, kalau sudah mandi besar, jangan lupa fasalli fi baitika, maka sholatlah di rumah panjenengan rakaatai subhi, 2 rakaat subuh. In kana al-fajru, jika fajar itu qad tala'ah, telah terbit. Jadi ketika panjenengan sudah taharah, sudah ambil wudu, jangan keluar dulu dari rumah. Salat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Memang sunnah-sunnahnya itu Pak, kalau yang sunnah-sunnah memang lebih bagus di rumah. Jadi ketika mau menuju masjid sholat dulu. Jadi kesini ini tinggal sholat tahiyatul masjid, sholat di rumahnya biar berkah rumahnya. Kalau di masjid ya memang berkah di rumahnya, sekali-kali sholat sunnah.
Kalau bisa ketika sholat sunnah fajar, kalau memang sudah adzan, biasanya di sini kan ada yang sholawatan seperti tadi pagi. Kalau memang rumahnya dekat, sholat subuh qobliyah subuh, biasanya kita menyebutnya panjenengan sholat fajar. Biasanya kalau di dalam kitab sholat dulu, setelah sholat kalau bisa membaca surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan rakaat keduanya membaca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, baca. Kalau memang tidak mau menggunakan itu, bisa panjenengan menggunakan rakaat pertama alam nashrah laka sadrak. Terus yang kedua, rakaat kedua adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi pertama kalau mau menggunakan versi pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, atau panjangan bisa memilih kalau tidak menggunakan tadi itu bisa menggunakan alam nasrah, kemudian rakaat kedua alam tara kaifa. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, faman qara'a fi rak'atil fajri alam nasrah laka, barang siapa yang membaca di dalam dua rakaat fajar, rakaat pertamanya adalah alam nasrah laka wa alam tara kaifa, dan rakaat keduanya adalah alam tara kaifa, qasurat anhu yadu kulli aduwin, terpotong daripada dia tangan tiap-tiap musuhnya, tangannya, kekuasaannya enggak bisa menyentuh panjenengan. Orang yang benci sama panjenengan, jenengan Allah jaga. Musuh yang membenci panjenengan, musuh di perusahaannya, orang yang benci dari perusahaan lain kepada panjenengan, insya Allah kalau panjenengan biasa menjaga sholat fajarnya alam nasrah dan alam tara kaifah, Allah berikan kelebihan dengan menjaga panjenengan dari musuh-musuhnya itu. Walam yaj'al lahum 'alaihi sabila. Di dalam kitabnya tidak ada, dia memang di syarahnya yang ada di keterangan kitab saya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi orang yang membaca ini tiap-tiap musuh sabila, jalan. Tidak diberikan kesempatan untuk bersewenang-wenang kepada panjenengan. Diberikan tabir antara orang yang benci sama panjenengan dan orang yang benci itu sendiri. Mau melakukan kejahatan apapun, kezaliman apapun, Allah jaga. Kalau memang itu terjadi, itu adalah ujian bagi panjenengan. Dikatakan wa hadza saghirun mujarrabun bila syak. Tidak diragukan lagi, terujinya tanpa ragu lagi, ini mujarrab yang sudah teruji. Doa ini sudah teruji, bacaan surah ini sudah teruji. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua bacaan alam tara kaifa. Ya, jenengan tidak punya musuh, jenengan tidak benci sama orang-orang, belum tentu orang-orang itu suka semuanya sama panjenengan. Tidak ada yang ideal itu kemudian orang-orang semua suka sama panjenengan. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Setidaknya takut ada yang tidak suka sama panjenengan, ingin berpopoli. Bukan hanya sekedar saya tawakal kepadamu ya Allah, tidak, memang harus ada ikhtiar. Setidaknya menunjukkan kelemahan kita dengan doa dan bacaan-bacaan tadi. Salat 2 rakaat ketika matahari sudah mulai terbit, fajar sudah mulai terbit. Kalau mataharinya terbit sudah subuh, bukan cuma sunnah fajar. Ya Ustaz biasa kepleset. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Itu adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sebelum keluar rumah salat dulu 2 rakaat di rumahnya. Itu perilaku perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan memisahkan antara sunat fajar dan sholat subuhnya, sholat fardunya dengan berbaring ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Nah, jadi kalau panjenengan sudah sholat sunnah, pisahkan antara sholat sunnah dan sholat fardunya, miring ke kanan atau miring ke kiri, Pak. Tidur, bukan tidur, memiring saja ke lambung kanan, memiringkan badannya, berbaring. Hanya disunahkan berbaring, bukan tidur, bukan sampai dihorok. Jadi hanya setelah sholat sunnah berbaring ke sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi yang lebih utama adalah sebelah kanan, walaupun di masjid. Hanya berbaring, bukan tidur. Berbaring. Ya kalau sampai panjenengan hilang ingat tadi itu sudah tidur itu. Setelah sholat silakan berbaring sebentar saja, walaupun di masjid silakan. Dan juga boleh mengakhirkan berbaring ini setelah sholat subuh boleh. Nanti kalau mau berbaring sedikit setelah kajian boleh, tapi jangan sekarang, apalagi semuanya. Kasih ustaznya. Berbaringnya itu tujuannya apa? Hikmahnya apa, Pak? Agar kita itu mengingat posisi kita nanti dikubur. Posisi kita dikubur miring apa terlentang, Pak? Miring. Posisikan persis dengan ketika kita dikubur. Kita sudah mengingat posisi itu di awal siang. Nah, seperti ini kan di awal siang. Ketika kita miringnya karena ingin ingat mati, bukan karena ingin menghilangkan rasa capek, nanti hilang semuanya. Miring. Dan juga agar kita di siang hari ini, awal siang hari ini tambah semangat untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat. Kalau sudah ingat mati, mestinya orang itu ingat bahwa perjalanan mati, perjalanan maut itu setelah kematian itu panjang sekali sampai kepada surga. Karena ini adalah perjalanan panjang, mesti kita itu persiapkan modal, persiapkan bekal yang panjang. Mau mudik saja harus mempersiapkan bekal. Saya yakin yang mau mudik ini dari jauh-jauh hari sudah dihitung berapa harinya, uang berapa, tolnya berapa. Ya. Ke Pekalongan apa ke ini? Dua-duanya, Pak. Oh, berarti sudah dihitung semuanya itu. Ya. Ini masih di dunia, Pak, sudah kita kalkulasi. Perjalanannya mungkin 1 minggu. Kalau sudah 1 bulan itu sedikit puyeng sudah. Makanya kalaupun di akhirat satu dengan yang lain itu bukan 1 minggu. Mulai dibangkitkan kubur itu bisa masuk ke padang mahsyar, nunggu sampai kiamat dulu. Orang yang tidak soleh disibukkan dengan siksa kubur. Sampai saking tidak kuatnya ingin cepat-cepat kiamat. Padahal itu masih testimoni itu, Pak, masih prolog lagi di dalam kubur itu. Siksa yang nyata nanti ketika yang abadi abadan, ketika sudah di padang mahsyar dan pada hari tahap-tahapan berikutnya adalah masuk neraka. Itu masih pembuka, itu muqaddimah itu yang di kubur-kubur itu, Pak. Mereka tidak menyangka, dikira itu adalah siksa utamanya, tidak. Itu masih makanan pembuka. Makanya dipersiapkan betul. Perjalanan kita panjang. Malah di dalam kitab tafsir Sawi itu 50.000 tahun.
antara tiupan pertama, kedua, dan jaraknya berpuluh-puluh ribu. Antara setelah dibangkitkan pada mahsyar ketingkatan berikutnya, hisab, terus timbangan dan sebagainya. Panjang perjalanannya. Ketika panjenengan dalam keadaan berbaring itu baca doa, Allahumma Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minnar. Jadi baca itu, di kitabnya nggak ada. Jadi mengingat-ingat yang kita mati juga dan di kuburan. Allahumma Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni, selamatkan aku min narin, dari neraka api, dari api neraka. Ini dibaca 3 kali. Terus kita lanjut. Setelah panjenengan miring, jangan kebablasan, miringnya sebentar saja, jangan sampai 5 menit. 5 menit dah hilang kadang itu, pikiran sudah hilang. Berarti itu kebablasan bisa potensi sampai jam 6 itu. Kalau sudah miring sampai hilang akalnya, hilang pikirannya, berarti dia bukan berbaring lagi, tapi sudah tidur. Tujuan asalnya hilang, Pak. Karena tujuan asalnya ketika kita berbaring ke kanan agar kita ingat akhirat, ingat mati. Kalau sampai tertidur itu memang sengaja mau tidur itu. Terus summa tawajjah ilal masjid. Kalau sudah berbaring jangan sampai 5 menit langsung berangkat. Kalau sudah sholat sunnah fajar, summa tawajjah. Summa tawajjah ilal masjid, kemudian menujulah engkau ke masjid. Langsung berangkat ke Darussalam. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi ba'dil kutubi, di dalam sebagian kitab-kitab beliau, inna buyuti fir'atil masajid. Kata Allah, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia, di muka bumi ini adalah masjid. Rumahnya Allah adalah masjid. Kita ini, Pak, sekarang ada di rumahnya Allah. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya tamu-tamu di dalam masjid itu adalah ummaruha, pengisinya. Panjenengan ini pengisi masjid. Jenengan ini dianggap tamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsinya, jenengan sudah dicap tamunya Allah. Fatuba, maka berbahagialah engkau. Fatuba, maka berbahagialah li'abdin, bagi hamba, tatahhara fi baitihi, yang sudah bersuci di rumahnya, yang sudah wudu di rumahnya, yang sudah mandi besar di rumahnya, yang sudah tayammum di rumahnya bagi orang yang tidak bisa pakai air. Summa zarani fi baiti, kemudian orang itu mengunjungi aku di rumahku. Ya, sebenarnya panjenengan ke sini ini sedang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Dicap jenengan ini sebagai tamu Allah, pengunjung masjid, pengunjung rumahnya Allah. Allah jenengan sudah dicap dengan tamu. Fa haqqa 'alal mazuri, maka mesti wajib hukumnya bagi orang yang dikunjungi ayyuk rimazairahu, yaitu memuliakan tamu-tamu yang datang. Kalau jenengan didatangi tamu, kira-kira dikasih suguhan tidak, walaupun sekadarnya, Pak? Dikasih. Kenapa? Fa yukrim dhaifahu, kalau dalam hadis, muliakan tamu yang datang.
Begitu juga kata Allah, karena engkau menjadi tamuku, wajib bagiku sebagai orang, sebagai zat yang dikunjungi, memuliakan orang-orang yang datang. Makanya kalau panjenengan hadir ke Masjid Darussalam, yang penting bertamu kepada Allah, bukan karena memang pengen hanya ke toilet. Toilet seret, bukan lewat sana. Ke toilet tidak apa-apa, Pak. Yang penting ketika masuk sini sholat dulu 2 rakaat. Ya, setelah itu aktivitas yang lain. Kalau memang tidak mau sholat tahiyat, ya lewat pinggir nggak apa-apa. Tidak ada larangan, ini punyanya umat. Tapi alangkah baiknya kalau mau ke masjid, ya sholat tahiyat masjid, penghormatan kepada masjid. Kenapa? Agar diberikan suguhan oleh Allah. Memang suguhannya tidak sekeren setampak, maksudnya tidak setampak kopi-kopi langsung begini, Pak. Bisa potensi dari rezeki yang tidak min haitsu la yahtasib, yang tidak panjenengan sangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya terus-menerus masalah uang saja, tidak. Bisa kepada betapa luar biasanya, Pak. Ketika kita itu melihat keluarga, melihat anak, melihat istri dalam keadaan sehat walafiat. Jenengan banyak duit, Pak, tapi kalau anak dan istrinya sakit, puyeng, Pak. Puyeng tidak. Banyak duit bisa kemana-mana rumah sakit, tapi kalau pas sakit ya puyeng. Ya minimal tidak bisa beraktivitas, menyita waktu panjenengan, walaupun panjenengan banyak duit. Maka luar biasa sekali ketika mau tidur panjenengan tatap mereka, berfikirlah bahwa Allah sedang memberikan rezekinya lewat sehatnya anak-anak, lewat sehatnya istri. Tidak melulu masalah uang. Terkadang memang pendapatan kita kecil, Pak, tapi betapa luar biasanya ketika pendapatan itu mencukupi, dengan qanaah kita, dengan menerima apa adanya yang Allah tetapkan kepada kita. Alhamdulillah hari ini dapat 25, alhamdulillah hari ini dapat 50, alhamdulillah hari ini Allah percayakan kepada kami rizki untuk kami dan keluarga 100, Allah percayakan 500, Allah percayakan 1 juta hari ini. Oh, kalau sudah 1 juta bukan alhamdulillah lagi, ya. Ini adalah nikmat. Atau bisa Allah berikan rezeki yang asalnya istri itu cerewet sekali, Pak. Tahu-tahu ketika panjenengan biasa sholat malam, sholat fajar, tahu-tahu dilembutkan hatinya. Sering berkunjung sholat berjamaah ke Masjid Darussalam, dilembutkan hati istrinya, anaknya. Terus dia. Makanya panjenengan ke sini ini, Pak, menjadi tamu Allah, disuguhkan sama Allah, walaupun tidak tampak secara nyata di hadapan panjenengan. Ini kopinya, ini rotinya, tapi yakin ini janji Allah dalam hadis qudsinya. Terus, wala tada'is salata fil jamaah, dan jangan tinggalkan sholat di dalam berjamaah. Sholat berjamaah, Pak. Wala tada'is salata fil jamaati, dan jangan sekali-kali panjenengan meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita masih mending, Pak, tidak wajib sholat berjamaah itu. Kalau Imam Ahmad, Pak, enggak sah sholatnya kalau tidak berjamaah. Kenapa? Karena beliau itu alasannya sangat kuat, Pak. Dulu kita pernah belajar Syiddatul Khauf, sholat peperangan, sholat sedang gempa, yang saling bergantian megang senjata itu, Pak. Siapa dulu yang jenengan yang menjadi contoh untuk memperagakan? Kata Imam Ahmad, dalam keadaan perang saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mencontohkan sholat berjamaah. Rasulullah tidak meninggalkan ketika peperangan itu sholat berjamaah. Berarti itu adalah hal yang penting di dalam sholat. Masa kita di dalam keadaan tidak ngapa-ngapain, kita tidak berjamaah?
Maka beliau itu mengambil kesimpulan sholat berjamaah hukumnya wajib. Hanya tidak sah sholatnya kalau tidak berjamaah. Tapi beruntung kita Pak Imamnya Syafi'i, ngikut madhabnya, taklidnya kepada Imam Syafi'i. Tidak berjamaah, bisa sholat di rumah, hanya beda derajatnya saja. Paling seperti itu kita nanti memahaminya. Kenapa sholat berjamaah itu sangat diwanti-wanti sekali? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin." Barang siapa yang sholat 40 hari. Nah ini kalau panjenengan Pak, sholat 40 hari, sholat fardu dalam berjamaah, la tafutuhu fiha takbiratul ihram. Tidak terlewat takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika panjenengan datang sudah takbiratul ihramnya bersama apa keutamaannya? Kataballahu lahu barakatain. Allah akan membebaskan kepadanya 2 kebebasan. Ini keistimewaannya. Pertama adalah bara'atan minan nifaq. Dia akan dijauhkan, dibebaskan daripada orang munafik. Ini Pak. Yang kedua, wa bara'atan minan nar. Dia akan dibebaskan daripada api neraka. Makanya jenengan usahakan kalau tidak ada kesulitan yang mendesak, usahakan takbiratul ihramnya beserta imam. Kenapa? 2 kemuliaan. Bebas dari orang munafik, bebas dari api neraka. Panas Pak, api neraka Pak. Yang penting takbiratul ihram. Ya berat Pak. Berat apalagi pengurus yang semalam sudah biasanya kalau di sini tidak cukup 1 jam kalau rapat itu, serang sini, serang sana, salib sini, salib sana. Tahu-tahu jam 12 sudah lewat. Tapi itulah kenikmatan di dalam mengurus masjid. Tahu-tahu bangun jam 4-nya susah karena memang kemarin. Tapi perjuangan itu tidak akan sia-sia karena panjenengan berjuang di rumahnya Allah yang tamunya saja Allah suguhin, apalagi orang-orang yang mengurusi masjid. Terus la siyama subuh, terutama sholat subuh. La siyama sholat subuh, terutama sholat subuh. Karena memang sholat berjamaah di subuh itu lebih utama daripada sholat berjamaah isya Pak. Bukan berarti tidak dapat pahala sholat isya. Lebih kuat keutamaannya di sholat subuh karena susahnya juga minta ampun Pak. Kalau jenengan sholat berjamaah di akhir ini, sholat jamaah di sholat subuh itu lebih utama daripada sholat isya, dan sholat subuh itu lebih utama pula daripada sholat maktubah yang lain. Setelah itu Kiai Musannif pengarang kitab ini melarang untuk meninggalkan jamaah karena beliau mengatakan di dalam Al-Imam Ghazali mengatakan fasolatul jamaati, maka adapun sholat jamaah itu tafdulu ala sholatil fardhi. Dalam kitabnya tafdulu ala sholatil fardhi, yaitu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa? Bisab'in wa isrina darajatan, perbandingannya adalah 27 derajat. Jadi jenengan sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah 20 derajat. Walaupun di dalam hadis lain bi khamsin wa isrina darajatan, ada yang mengatakan dalam hadis yang lain itu 25 derajat. Ya 1 perbandingan dengan 25 atau 27 ya tetap besar Pak, walaupun 25. Kok berat ya Pak Ustaz? Ya memang menjadi tamu Allah ya berat Pak. Karena
janjinya terbebas dari api neraka. Ya api neraka nggak murah, Pak. Walaupun kata apa? Kata-kata lagu-lagu itu, kenapa yang halal ya? Apa yang haram ya? Itu. Saya kebetulan nggak bisa saya. Jadi kata siapa ini apa namanya, Pak? Memang sebenarnya ke masjid itu tidak bermodal, Pak. Gampang ke masjid. Tapi memang susah karena memang diuji. Ada setan yang mendampingi kita untuk tidak pergi ke masjid. Terutama sebelum kita bangun subuh. Telah kita pelajari bahwa di tengkuk kita ini diikat dengan 3 ikatan. Makanya tugasnya setan itu cuma begini, tidur, seperti itu, Pak. Enak tidur, ayo enakan tidur. Terus bagaimana cara melepasnya? Sudah kita pelajari. Pertama, ketika kita bangun, alarm sudah dibuka, ya langsung zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu masih satu ikatan yang terbuka. Masih ada 2. Masih ada potensi tidur lagi, Pak. Gimana? Kedua, ambil wudu. Setelah ambil wudu, masih lagi potensi untuk tidur ada. Langsung kalau memang sudah terbitnya fajar, langsung sholat fajar. Setelah itu miringkan sedikit ke kanan untuk mengingat mati bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, bahwa kita ini akan dikubur. Agar apa? Agar kita hari-hari yang dilewati pada hari itu kita semangat untuk beramal soleh, untuk memperbanyak bekal akhirat. Setelah itu baru menuju masjid. Makanya ketika masjid harus ada kesemangatan, Pak. Kenapa? Saya akan menjadi tamu Allah. Janjinya Allah, tuan rumah itu mesti memberikan kemuliaan kepada orang yang sedang bertamu. Bertamunya saja dimuliakan oleh Allah. Kemudian janji Allah ketika sudah melakukan sholat subuh, melakukan sholat berjamaah di masjid, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Terus, fa in kunta tatazahan, maka apabila panjenengan memudah-mudahkan, bersikap toleran, bersikap ramah tamah, menganggap menganggap enteng fi misli hadhihi ribhi, di dalam semisal keuntungan ini. Sudah disampaikan tadi, keuntungan bertamu, dimuliakan Allah sebagai tuan rumahnya, ya. Kemudian kalau sholat berjamaah dibalas dengan keutamaan 20 derajat. Tapi panjenengan masih menganggap remeh temeh. Kemudian apa kata Al-Imam Ghazali, fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi. Apa manfaatnya kamu belajar ilmu? Terus kalian datang ke kajian, nonton YouTube, nambah pengetahuan tentang agama. Apa manfaatnya? Wa inna ma samaratul ilmi alla amalu bihi. Maka sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah mengamalkan ilmu. Apa manfaatnya panjenengan belajar ilmu kalau memang panjenengan masih menganggap remeh-temeh, menganggap memudah-mudahkan keuntungan yang ada yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Terus, faida syaita ila masjid, maka jika engkau berjalan ila masjid, menuju ke masjid, famsi ala hainatin, maka berjalanlah pelan-pelan,
jalannya perlahan Pak, tidak usah buru-buru kalau ke masjid. Karena tidak buru-buru harus bisa manajemen waktu. Kalau dekat blok I, pelan-pelan. Berarti jalannya ada rentan waktu. Jangan sampai kurang di sini, di sini kok langsung berangkat. Berarti harus lari-lari Pak. Sebelum komat. Biasanya di sini itu dari adzan ke koma berapa menit? 10 Pak. Berarti ketika adzan jenengan sudah sholat fajar. Jangan nunggu selesai dulu adzan. Di sini adzannya meliuk-liuk, kadang kalau Jumat itu panjang. Karena memang suaranya enak kan. Kalau nunggu sampai selesai 10 menit hilang Pak. Ketika adzan sudah menunjukkan waktu sudah masuk. Berarti jenengan langsung sholat sholat qobliyah atau sholat fajar. Setelah itu miringkan, masih ada kesempatan jalan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, biar dapat mutmainnahnya itu Pak, ketenangan dalam hati. Tergesa-gesanya sini Allah begitu Pak, pelan-pelan agar tidak terganggu ketika takbiratul kemudian waktu adati wasakinatin, pelan-pelan, tenang. Jadi bersantai, waktu ada bersantai, wasakinah, tenang di dalam melangkahkan kakinya tadi itu. Wala ta'jan, dan jangan tergesa-gesa. Enggak usah tergesa-gesa. Nah, wakul fi tariqika, dan bacalah di dalam perjalanan panjenengan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj ashirran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa asuhtika wabtiga amrudatika. Lalu jalan. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilani al-jannata wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Tulis Pak di kertas sambil jalan sambil baca, tapi jangan lupa sambil lihat jalan juga, takut masuk ke got. Jadi kitab sudah ada, panjenengan bawa pulang boleh, yang penting bawa lagi ke sini kalau pas kajian. Di makna dicoret-coret artinya boleh, memang untuk panjenengan Pak. Jadi itu dibaca ketika jalan, makanya gak usah tergesa-gesa sambil baca. Apa artinya kita? Allahumma ya Allah. Ini kalau mau diartikan, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alukah memohon kepadamu bihaqqis sa'ilin, dengan haknya orang yang meminta. Jadi saya minta kepadamu ini Allah dengan haknya orang yang meminta. Wa bihaqqir raghibin, dan haknya orang yang berharap ilaika kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya perjalananku ini kepadamu, menuju ke rumahmu, menuju kepadamu sebagai tuan rumah masjid. Fa inni lam akhruj asyarran wala bataran. Fa inni, maka sesungguhnya saya lam akhruj, tidak keluar, asyarron, dalam keadaan mengingkari nikmat. Saya keluar rumah itu tidak mengingkari nikmat. Wala bataran, dan tidak pula dalam keadaan sombong. Saya keluar ini bukan untuk sombong-sombongan ya Allah. Saya menuju ke masjidmu bukan untuk sombong. Wala riya'an, dan tidak untuk riya. Wala sum'atan, bukan pula mencari nama, bukan karena orang-orang biar melihat saya menjadi orang yang ahli ibadat, tidak. Ini doanya. Bal, akan tetapi,
Kharajtu, saya keluar, ittiqa'a suhtikah, karena menghindari, karena takut murkamu. Saya takut engkau marah kepadaku ya Allah. Wabtigha'a mardatika, dan mencari ridhamu. Fa as'aluka, maka aku memohon kepadamu, al-tuqidani, engkau menyelamatkan kepadaku, minan nari, dari api neraka, wa antaufiroli, dan mengampuniku, dunubi, terhadap dosa-dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yaghfirudz dzunuba, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa, illa anta, kecuali panjenengan ya Allah. Ini baca pelan-pelan Pak, bawa kitabnya ke rumah, tapi jangan ditaruh, karena kan ditaruh di rumah Pak, nggak dibawa lagi, hilang biasanya, apalagi ditinggal mudik Pak. Nggak tahu ditaruh di mana. Makanya kalau memang mau dibawa, dimakna, setiap kajian datang saja, bawa saja di rumah dibaca, karena ini nanti Pak, di dalam kitab ini kita akan diatur, diberikan tata cara, bagaimana cara kita setelah kita bangun subuh, bangun fajar, sampai nanti itu Pak, mulai kita sampai ini kan baru ke menuju masjid, nanti nyampe masjidnya ini ada babnya, ada dukhulil masjid ila tulu'i syamsi, etika masuk masjid sampai terbitnya matahari. Apa saja doa-doa apa saja yang akan dibaca sampai terbitnya matahari, dipandu. Ini adalah kitab kecil tapi isinya panduan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panduan bagaimana mendapatkan hidayah. Makanya diberikan nama Bidayatul Hidayah, permulaan daripada hidayah. Kalau jenengan bisa ngamalkan ini Pak, insya Allah wali Pak. Kenapa kita belajar tentang wudunya saja Pak, bisa sejam kalau diamalkan. Cuma kita setidaknya nggak bisa mengamalkan yang satu, setidaknya bisa mengamalkan yang lain yang sudah diajarkan. Nggak bisa baca doanya, setidaknya ketika ke masjidnya jalannya sudah tidak buru-buru. Ini berarti kan merupakan pengamalan. Yang tadinya males-malesan menuju masjid, sekarang ada motivasi lagi. Oh ternyata itu rumah Allah. Bagi Allah janjinya, karena saya hadir ke rumahnya Allah, bagi pemilik rumahnya mesti memuliakan tamu. Karena saya datang ke sana tidak hanya mau bertamu, saya ingin melaksanakan sholat berjamaah. Janjinya Rasul dalam sabdanya, orang yang berjamaah mesti diberikan keutamaan 27 derajat. Ya Arhamar Rahimin, ditutup dengan ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang paling penyayang di antara para penyayang, ya Akramal Akramin. Kalau di dalam riwayat yang lain, dalam pembahasan yang lain. Cukup sekian, semoga berkah selalu. Jangan sampai dipertanyakan oleh pengarang kitab dengan pertanyaan yang tadi, kalau kita tidak berjamaah, kemudian dijawab, dipertanyakan oleh pengarang kitab ini, lalu apa pentingnya engkau mencari ilmu, sedangkan buah daripada ilmu adalah mengamalkan ilmu. Makanya amalkan ilmu agar ilmu kita bermanfaat, karena di awal kita sudah dijelaskan siksa yang sangat pedih adalah ilmu yang kemudian dia tidak mengamalkan kepada ilmunya. Yang paling pedih lagi orang yang tidak berilmu, karena nilai ibadahnya tidak bernilai ibadah karena tidak sesuai dengan syariat. Makanya masjid ini selalu terbuka untuk ibadah, tapi masjid tidak hanya menyiapkan untuk ibadah, menyiapkan teknis-teknis untuk ibadahnya syah secara syariat, sehingga mendatangkan ustaz-ustaz yang membacakan kitab kepada panjenengan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.